Jika Yesus memanggil Anda hari ini untuk mengikutinya, apakah Anda siap atau Anda merasa bimbang atau memberi banyak alasan? Mengapa? Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang arti sesungguhnya dari mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kembali kehadirat-Mu ya Tuhan, karena berkat kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami hingga detik ini di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan kirimkan Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami di tahapan saat ini Tuhan, setelah kami menaikkan pujian kami, menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kiranya pada saat mendengarkan firman Tuhan ini, kami selalu diajarkan, selalu diberikan kekuatan dan konsentrasi, sehingga boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar boleh menyampaikan firman Tuhan ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh jemaat Tuhan. Ampunkan kami terlebih dahulu atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Waduh, nasosod depan kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sesuai dengan Almanak Gereja Metodis yang ditulis di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai ayat 62. Mohon bantuan. Udah Alkitabnya? Ya, baik. Kita akan membaca secara bergantian namang dainang. Saya membacakan ayat 51, begitu selanjutnya kita sampai ayat yang terakhir. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem dan melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca nats firman Tuhan pada hari ini, tentu sedikit banyak kita akan bertanya-tanya ataupun terkejut ketika kita melihat atau merenungkan cara dan perilaku Yesus yang tidak lazim sebenarnya kalau kita di dalam sisi kehidupan sosial. Kenapa katakan tidak lazim? Di sana dikatakan sepertinya Tuhan Yesus itu menanggapi orang-orang itu sangat ketus-ketus sekali, kan kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, sepertinya Tuhan Yesus dang lomorohana mak jolmai manghitoni mana. Aung tuluhala diceritakan di dalam perikop ini Bapak Ibu. Tentu itu sangat berlawanan dengan kehidupan gereja pada masa kini. 3 orang ya yang diceritakan dalam firman Tuhan pada saat ini, kalau 3 orang saja ada datang mau menjadi jemaat di gereja ini, tentu kita sangat bersuka cita tentunya. Benar Bapak Ibu? Benar tidak? Benar. Ya. Sebagai gereja kita cenderung menarik sebanyak mungkin orang untuk bergabung dengan kita. Mulubu ini Sudima masuk ke Metodis, kan? Kita juga menjaga anggota-anggota jemaat kita supaya tidak meninggalkan gereja ini. Betulnya itu Bapak Ibu? Betul. Ya. Tahu sahur deh, asal nangaung saya nalau satu jemaat pindah gereja atau tidak gereja lagi, kita berusaha. Nah untuk tujuan itu, ya kita menjaga peribadatan
menjaga kehidupan bergereja di gereja ini senyaman mungkin, ya, sebaik mungkin. Bahkan di luar gereja ini kita tahu banyak gereja yang ibadahnya dibuat sangat mewah, sangat luar biasa, bahkan menggunakan peralatan-peralatan canggih. Tujuannya apa? Tentu supaya jemaatnya nyaman, orang yang beribadah itu nyaman, ya. Makin banyak orang tertarik datang ke gereja itu, terlepas dari masalah-masalah yang lain. Tetapi pada posisi ini Tuhan Yesus memberikan hal yang kontra dengan itu. Jadi molo kita padita, molo au padita, molo ang songoni Tuhan padita neng masuk nama au tu garijam. Bah beta mang, beta tata utangnya kok kamu asa masuk sudi. Dok keluargamu na dok sudi. Begitu. Kita akan ajak dia, bahkan kita akan kunjungi dia, jemaah les speaker akan kunjungi. Ya. Mari bergabung. Apalagi di sini digambarkan orang itu akan mengikutkan dia. Bersedia mengikuti dia. Kalau jemaat ada yang aku pindah agama, mau ke gerejamu, wah itu akan lebih luar biasa lagi. Aku akan menyerahkan segala hartaku untuk gereja ini. Itu suatu hal yang benar. Inilah jemaat yang diinginkan oleh gereja saat ini. Tetapi Tuhan Yesus melihat hal yang berbeda dari apa yang dilihat oleh manusia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita melihat pada nats firman Tuhan ini, Tuhan Yesus seolah-olah mencegah, seolah-olah menolak orang-orang tersebut menjadi muridnya. Dan jawabannya pun aka alusna pe molohita sonari serta bidamang dainang eraso alus ne kan gitu mol bahasa hita son eraso alus do alus nyon molohita radi jono ni Tuhan Yesus tiki ai se 2 tahun ai ngabur jurohana neng masuk tu huriana tunggu songoni alusna kan begitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pelajaran pertama tentang kita mengikut Tuhan Yesus pada hari ini ya adalah mengikuti Yesus membutuhkan komitmen tanpa syarat. Pertanyaannya, apa harapan atau apa ekspektasi kita saat menyatakan bersedia mengikut Yesus? Siapakah Yesus bagi kita sehingga kita akan mengikutinya, Bapak Ibu? Jadi mau letak putuson hitam makhuria di huriaon. Sebenarnya apa komitmen kan begitu. Maka selalu begitu ketika ada jemaat mau mendaftar kan dia selalu diuji komitmennya kan. Nah, 3 bulan mungkin ada 3 bulan masa percobaan baru atau 6 bulan ada itu menguji komitmen. Ya, apa harapan dia datang ke gereja ini? Apa tujuannya? Tetapi pada konteks ini diceritakan dia langsung kepada Tuhan Yesus. Aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, siapakah Yesus baginya, bagi orang pertama itu? Ya, apa tujuannya di balik pernyataannya itu? Pada saat itu tentu kita mengetahui Yesus ini seperti selebriti. Kemana dia pergi, ke situ banyak orang. Kemana dia pergi, pasti ada tanda mujizat, ya, perbuatan-perbuatan ajaib. Pasti akan apa Bapak Ibu? Molo ala kita, odo nolo morwana, pasti akan makan, ya, pasti akan makan.
pasti akan kenyang. Nah, apa motivasi sebenarnya di balik itu? Bapak Ibu katakan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Namun Tuhan Yesus dengan telak menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang mau Yesus katakan ketika dia menjawab orang yang pertama tersebut? Yesus mau mengingatkan kita bahwa mengikutinya bukanlah perjalanan yang mudah atau penuh kenyamanan. Tadi sudah diceritakan di awal daripada perikop ini, ketika dia hanya mau melintas dari daerah orang Samaria, dia sudah ditolak. Unang ma, sianok kamu lewat, dang bui, siad dalan nasing mahamu, ira songonima, gambaran diceritai. Kita tahu bahwa perjalanan Yesus ke Yerusalem adalah perjalanan untuk mengalami suatu tragedi, ya, suatu penderitaan, bahkan sampai kematian. Namun itu pun di tengah perjalanan masih mengalami penolakan-penolakan oleh bangsa Samaria. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan bahwa mengikuti Yesus berarti kita harus siap meninggalkan kenyamanan hidup kita. Bahkan siap untuk tidak memiliki tempat yang pasti untuk beristirahat. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu, kita seolah-olah sebenarnya ya sudah mengikuti Tuhan Yesus pada saat ini. Bapak Ibu, ketika mempersiapkan khotbah ini, saya sangat berat sekali merenungkan bahwa ini juga menyerang diri saya sendiri. Kira-kira seperti itu. Kita katakan kita mengikut Yesus, apakah sudah siap dengan segala konsekuensi? Belum Bapak Ibu. Saya selaku speaker, selaku majelis belum berbuat apa-apa sebenarnya ya untuk mengikut Yesus. Belum seperti apa yang Tuhan ekspektasikan sebenarnya. Tapi kita akan selalu berusaha untuk bisa seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang pertama, jawab Yesus kepada orang yang pertama ini juga menegaskan bahwa mengikut Yesus memerlukan komitmen penuh, tanpa syarat, tanpa mengharapkan kenyamanan. Ya. Seakan-akan Tuhan Yesus itu mau katakan, lu mau ikut gua, gitu ya. Kalau lu mau ikut, lu sanggup enggak? Kamu sanggup enggak? Pasti bebannya akan sama. Apa yang saya terima dengan apa yang akan kamu terima itu akan sama. Akan dicaci maki, akan ditolak. Bahkan mungkin akan menghadapi kematian. Nah, kalau pada saat ini pelayanan kita, wah ini belum ada apa-apanya sepertinya. Bapak Ibu. Ya. Tidak pernah akan dipuji, selalu akan dicaci maki.